maka seakan-akan bumi Madinah itu, tanah yang ada di Madinah itu berguncang. Wasumi alaha dawiyun wa dajjah, terdengar suara ribut, ya, suara bising. Qalat Aisyah radhiyallahu 'alaiha. Nah, kemudian Ibunda Aisyah di sini, ya, berkata, "Ma hadhihi rajjah?" Ada apa ya kebisingan ini? Ya, faqilalah, maka dikatakan, "Irun, ya, li Abdurrahman bin Auf." Ini kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf. Sab'umiyati naqatin, ada 700 unta, tahmilul bur wa daqiq wa ta'am, yang membawa gandum, ya, tepung-tepung dan juga makanan. Maka, ya, Ibunda kita Aisyah berdoa, ya, barakallahu lahu fi ma antahu fid dunya, semoga Allah memberkahi, ya, harta milik Abdurrahman bin Auf, ya, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini. Ya, wala thawabul akhirati 'azam, dan sungguh pahala di akhirat nanti itu jauh lebih besar lagi, ya. Walaqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku telah mendengar Rasulullah, ya, bersabda, yadkhulu Abdurrahman bin Auf al-jannah habwa, maksudnya Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Maksudnya ini dengan sebab dengan saking dekatnya surga dengan Abdurrahman bin Auf, tinggal merangkak saja sudah sampai. Bukan berarti merangkak, ya, itu jaraknya jauh dan sulit, ya. Dan tapi di sini saking dekatnya, ya, dengan merangkak saja pun, ya, paling berapa langkah istilahnya itu, ya, dengan merangkak bisa sampai. Nah, dan disebutkan di sini qabla an tabukan kan al-Bashir yanqulu ila Abdurrahman bin Auf maqala ta'ummil mu'minin wa yubashshiruhu bil jannah. Ya, sebelum, ya, unta tersebut berhenti, ada seorang yang menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf ucapan dari, ya, Ummul Mukminin, ya, ibunda orang beriman, ibunda kaum mukminin, yaitu Aisyah tadi, ya, dan menyampaikan kabar gembira tentang apa? Akan dimasukkannya Abdurrahman bin Auf ke dalam surga. Fama in lamasat hadhihi bisyarah. Naam. Fama in lamasat hadhihi bisyarah tasam'ahu hatta tara musri'an ila Aisyah. Maka setelah mendengar kabar yang membahagiakan ini, maka segera Abdurrahman bin Auf menuju ke rumah, ya, Aisyah. Waqala, mengatakan, ya ummah, ya, wahai ibu, karena memang istri Rasulullah adalah ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, ya, ummahatuhum wa azwajuhu ummahatuhum, ya, bahwasanya nabi itu lebih utama, ya, harus didahulukan oleh, ya, kaum mukminin. Maksudnya perkara Rasulullah itu harus lebih utama dibandingkan diri mereka masing-masing, dibandingkan diri kita, ya. Para sahabat, sebagaimana kita ketahui, rela mengorbankan dirinya melindungi Rasulullah ketika perang Uhud, ya. Bagaimana ketika Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, ya, bertanya, siapa manusia yang paling engkau cintai? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya, engkau yang bahwasanya engkau manusia yang paling aku cintai setelah cintaku kepada diriku sendiri. Maka Rasulullah seketika menjawab, la ya Umar, tidak seperti itu wahai Umar, ya. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsika, sampai aku menjadi manusia yang paling kau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Menandakan cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, ya. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab sekaligus kepada kita umatnya, ya. Tadi masih dalam ayat di surat Al-Ankabut, di surat Al-Ahzab, wa azwajuhum ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah adalah ummahatuhum, adalah ibunda kita, ibunda kaum muslimin, ya. Maka hukumnya jelas, ya, di sini sama seperti hukum ibu kandung, ya, tidak boleh menikahi ibu kandung. Maka pada saat itu tidak ada seorang sahabat pun yang, ya, menikahi
istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat, karena hukumnya sama dengan ibu kandung, dan mereka memanggil para istri Rasulullah dengan ummah meskipun bisa jadi lebih mudah, ya. Jadi contohnya di sini Abdurrahman bin Auf, ya, menyeru atau memanggil Aisyah, ya, ibunda kita Aisyah dengan ya ummah, wahai ibu, ya. Anti sami'ti dzalika min Rasulillah, apakah engkau, ya, mendengar ucapan tersebut dari Rasulullah? Faqalat, maka Aisyah mengatakan, na'am, ya. Ya, maka ya sekejap fastatara farhan. Nah, langsung Abdurrahman bin Auf, ya, sangat merasa bahagia, dan dia katakan, la in istata'tu la adkhulannaha qa'iman. Ya, kalau sekiranya aku mampu, aku ingin masuk surga itu dengan jarak, dengan berdiri, maksudnya dengan berjalan kaki. Ushiduki ya ummah anna hadhihi al-ira jami'aha bi ahmaliha wa aqtabiha wa ahlasiha fi sabilillah, ya. Aku, ya, bersaksikan kepada engkau wahai ibu bahwasannya semua, ya, kendaraan yang yang ada pada rombongan ini, ya, dengan barang bawaannya, ya, aku infakkan di jalan Allah. 700 unta beserta barang dagangannya, beserta barang bawaannya. Pada saat itu juga diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking bahagianya, ya, seakan-akan dunia tidak ada apa-apanya, ya, dengan dibandingkan dengan dijanjikan masuk surga. Bahkan dilanjutkan kisah setelahnya di sini, wa mundu dzalikal yaum al-ablajal az alladhi yubashiru fihi alladhi busyira fihi Abdurrahman bin Auf bin khulil jannah ta'azama iqbaluhu ala igdaqil mal wa badlihi. Dan sejak saat itu, ya, sejak saat dimana, ya, beliau disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepadanya akan dimasukkan ke dalam surga, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Ta'azama iqbaluhu, dia semakin semangat lagi, ya, semakin semangat lagi untuk apa? Ala igdaqil mal wa badlihi, untuk apa istilahnya, ya, ya, menginfakkan, untuk memberikan hartanya, ya, untuk apa? Kepentingan Islam, kepentingan kaum muslimin, ya, bukan jadi pelit. Nah, sudah jamin masuk surga, sudahlah, simpan saja hartanya, gitu kan? Tidak, kan, tapi setelah itu semakin semangat lagi untuk berinfak. Nah, akan disebutkan faja'ala yunfiquhu bikilta yadayhi yaminan wa shimala, ya, dia menginfakkan hartanya dengan kedua tangannya. Bahkan maksudnya apa? Mengisyaratkan saking banyaknya infak yang dia berikan. Kalau satu tangannya sedikit, gitu, ya, kapalah banyaknya yang bisa dipegang satu tangan. Tapi kalau dua tangan bisa, nah, sebanyak ini istilahnya. Ini kiasan bahwasannya, ya, saking banyaknya harta yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf ini, ya, dengan kedua tangannya, ya, tangan kanan dan juga tangan kirinya, saking banyaknya. Sirran wa i'lanan, baik itu secara sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui, ya, wa i'lanan, begitu pun secara apa? Sirran tadi Anda bilang apa? Sembunyi-sembunyi, wa i'lanan, dan secara terang-terangan, ya. Haitsu tasaddaqa bi 40,000 dirham min al-fiddah, ya, yang mana beliau pada saat itu bersedekah dengan, ya, sebanyak berapa? 40,000 dirham emas, ya. Afwan, dirham fiddah yaitu perak, ya. 1 dirham itu kurang lebih 3 gram lewat sedikit, ya. 3 gram, ya, kita anggap aja 3 gram kalikan 40.000, berapa ini? Kalikanlah, gitu, ya. Berapa 1 gramnya sekarang perak? Ada yang tahu? Berapa 1 gram perak? Ada sampai 100.000 nggak? Nggak tahu, ya. Ya, perak jarang memang, ya. Nah, terakhir beli perak itu kapan, ya? Udah lama tak ingat lagi. Jika pulang kampung waktu itu ke Bogor, sana memang ada tambang emas, ya, Antam pun juga, ya, terkenal dengan peraknya yang bagus. Apa waktu itu lupa juga. 1 gramnya itu perak.
Ini dikalikan jadi berapa? 1 dirham sekitar 3. Kita genapkannya 3. 3 kali 40 itu 120. 120 ribu. Ya. Anggaplah berapa satu peraknya ya? Hah? Berapa? 16 ribu. Sekitar 16 ribu. Nah, cobalah dikalikan berapa ratus juta ya? Ya, ratusan juta atau puluhan. Ada yang bisa bantu hitung? Kita coba hitung-hitung ini ya. Berapa coba dikalikan? Anggaplah 16 ribu tadi katanya 16 ribu dikalikan 120 ribu. Berapa? Kebanyakan nolnya, bingung. Berapa? Abu Walis ini, Anda hitung biasanya, orang Padang nih. Berapa? Nyampe M ya? M. Oh, bukan ratusan juta lagi. Ini baru 40 ribu perak. Kita baca setelahnya. Thumma atba'aha bi arba'ina alfa dinar dhahaba. Setelah itu ya dia infakkan sebanyak 40 ribu dinar emas. Emas ini bukan mbak ya, emas. Kalau 1 dinar itu kurang lebih 4 gram. 4 gram lebih lah. 4 gram 0,25 kalau nggak salah. Nah, anggaplah 4 gram. Kalikan 40 ribu, 160 ribu. 160 ribu gram. Berapa 1 gramnya sekarang? 1 juta ada? Hah? Nggak nyampe. 900 lebih kan? Ya, digenapkan aja 1 juta. Ini berapa banyak yang diinfakkan? Ya, kalkulator udah tak ini mungkin. Kecuali ngitungnya pakai Excel ya, wah tak terhingga itu bisa. Nah, baik. Kemudian apa lagi di sini setelahnya? Tsumma tasaddaqa bi mi'atai uqiyah min adz-dzahab. Ya. Kembali bersedekah sebanyak 200 uqiyah. Ini seperti ketika ya pada masa apa? Rasulullah meminta para sahabat berinfak untuk persiapan perang Tabuk, sama 200 uqiyah juga. Ya, 1 uqiyahnya kemarin kita hitung berapa? 32 gram kurang lebih ya. 200 uqiyah ini. Jadi sebanyak berapa? 6.000 ya. 6.400 ya. 6.400 gram. Kemudian apa lagi di sini? Ini disebutkan ya infak yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Ini baru emas dan perak. Ada lagi setelahnya. Tsumma hamala mujahidina fi sabilillah ala 500 farasin. Dia infakkan kepada para mujahidin ya. Itu apa? Kuda sebanyak 500 kuda. 500 kuda. 1 kuda berapa? Nah, kalau di Makassar ini yang biasa makan kuda sekitar 20 jutaan katanya. Atau ada juga yang belasan yang masih muda. Belasan juta lah. Ini masalahnya bukan kuda buat dimakan. Kuda terlatih untuk berperang. Ya. Puluhan juta mungkin ya. Baik, anggaplah 20 juta kali 500 berapa gitu. Nah, banyak lah ya. Tsumma hamala mujahidina akhar. Nah, tsumma hamala mujahidina akharin ala 1,500 ala 1,500 rahilah. Pada mujahidin yang lain, maksudnya di peristiwa yang lain lagi, di sini beliau infakkan lebih banyak lagi, sebanyak 1.500 kuda. Ya. Lebih banyak lagi. Wala mahadharat Abdurrahman bin Auf al-wafah ya a'taqa khalqan katsiran min mamalikihi. Ya, ketika sebelum ajal menjemput Abdurrahman bin Auf ini, maka beliau sempat apa? A'taqa khalqan katsiran min mamalikihi. Banyak memerdekakan atau membebaskan ya budak-budak yang dimilikinya. Banyak. Ya. Ratusan.
yang beliau bebaskan. Kemudian wa awsa likulli rajulin baqiya min ahli badrin bi arba'ati bi arba'i mi'ati dinarin zahaba. Ya, kemudian beliau mewasiatkan, ya, ini wasiat ketika beliau menjelang wafatnya. Maksudnya ketika beliau wafat, maka ini harus diberikan kepada siapa yang beliau wasiatkan. Dan hukum wasiat ini, ya, hukumnya apa? Hukumnya boleh, silahkan, ya. Kan, tapi dengan syarat wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya, ahli waris sudah jelas mendapatkan jatah warisan, maka nggak boleh lagi dia mendapatkan wasiat. Ya, maka hukumnya tidak sah, batal, ya, wasiat tersebut. Maka di sini Abdurrahman bin Auf mewasiatkan, ya, untuk memberikan harta, ya, yang dia miliki ini, ya, berapa banyak kepada, ya, para sahabat yang tersisa yang ikut pada perang Badar. Ya, karena perang Badar adalah perang pertama kali kaum muslimin, ya, mempertahankan, ya, keislamannya, mempertahankan izzah wibawa, ya, Islam. Dan ini tentu banyak jasa yang diberikan oleh para sahabat yang ikut pada perang Badar ini. Ya, kalau saja perang Badar ini, ya, tidak ada yang ikut, kaum muslimin kalah, ya, tidak mungkin beda yang terjadi setelahnya, ya. Maka para sahabat yang ikut di perang Badar ini memiliki kedudukan yang mulia dibandingkan para sahabat yang lainnya, ya. Sehingga, ya, sebagian ajaran ada yang bertawasul bahkan, ya, dengan, ya, ahli Badar ini. Tentu ini bukan tawasul yang dibolehkan, ya. Saking mereka melebih-lebihkan, ya, sahabat yang ikut di perang Badar. Dan Abdurrahman bin Auf ini juga memuliakan para sahabat yang ikut pada perang Badar dengan memberikan ya, sebanyak 400 dinar. Ya, 400 dinar emas. Nah, kalau tadi diinfakkan itu sebanyak 40.000. Nah, ini khusus untuk setiap orangnya 400. Ya, 400 dinar. Nah, ini lebih sedikit, ini gampang dihitungin. Berapa puluh juta ini? Nah, 400 kali berapa tadi? 1 dinar sekitar 4 gram lah, ya. Bulatkan aja 4 gram. 4 kali 400 berapa? 1.600. Ya. 1.600 gram dikalikan 1 juta. Berapa jadi tuh? Gampang tuh. 1.600 kali 1 juta. Tambah nolnya 3, ya. Sekitar 160 jutaan, ya. Ya. Ya, atau 16 juta. Hah? Oh, 1,6 M. Kurang 0,1, ya. 1.600 kali 1 juta, anggaplah kita bulatkan. 1,6 M. Ya. Ini kepada setiap satu orang. Fa akhadhuha jami'an, dan semuanya mengambil. Berapa jumlahnya? Kana adaduhum mi'ah. Jumlah sahabat yang tersisa pada saat, ya, meninggalnya Abdurrahman bin Auf, maksud sahabat yang ikut perang Badar, disebutkan jumlahnya ada 100 orang sahabat, masing-masing dapat 1 M, ya. Baik, belum selesai. Wa awsa likulli wahidatin min ummahatil mu'minin bimalin jazil. Begitupun beliau, ya, menuliskan wasiat, ya, yaitu untuk memberikan kepada setiap ummahatul mukminin, ya, kepada istri-istri Rasulullah juga masing-masing mendapatkan ya, malin jazilin. Nah, cukup banyak harta, ya. Hatta inna ummal mukminin Aisyah ridwanullahi 'alaiha katsiran ma kanat tad'u lahu. Sehingga, ya, ibunda kita Aisyah, ya, sering mendoakan, ya, beliau, ya, dengan doa basaqahullahu min ma'is sabil. Semoga Allah, ya, senantiasa memberikan Abdurrahman bin Auf ini minum, ya, dari mata air di surga, ya. Sabil ini adalah mata air, ya, ainun fil jannah, mata air yang ada di surga. Disebutkan berapanya di sini, ya.
Naam. Thumma innahu ba'da dzalik, naam, thumma innahu ba'da dzalika kullih khallafa liwarathatihi malan la yakadu yuhsihi al-'ad. Itu tadi wasiatnya saja. Setelah itu kita lihat di sini apa katanya? Beliau meninggalkan kepada ahli warisnya. Nah, ini ahli waris. Ya, istri, anak-anaknya. Apa? La yakadu yuhsihi al-'ad. Begitu juga apa? Harta yang ditinggalkannya tidak terhingga lagi, tidak bisa terhitung lagi, ya. Haitsu taraka alfa ba'ir, sebutkan, ya, ada meninggalkan 1000 unta katanya. Mi'ah faros, tersisa 100 kuda karena tadi sudah banyak, ya. Hampir 2000 tadi diinfakkan kuda, ya, milik Abdurrahman bin Auf. Jadi yang tersisa kurang lebih tinggal 100 kuda. Salah 1,000 syah, ada 3000, ya, kambing. Maka anak nisa'u arba'an, dan pada saat itu Abdurrahman meninggalkan 4 orang istri, ya. Fabalagha rubu'u thumun alladhi khassa kulla wahidatin minhunna 80,000. Oke, kalau seorang suami meninggal, maka jatah istri itu berapa? 1/8, ya. Thumun 1/8. Itu satu istri 1/8, 2 istri juga 1/8. 3 istri 1/8, 4 istri juga 1/8. Nah, jadi kalau istrinya 1, ya istrinya jatahnya banyak tentunya, istilahnya 1/8-nya. Kalau 2, 1/8-nya dibagi 2. Kalau 3, 1/8 dibagi 3. 4, begitu pun setelahnya, ya. Kalau 4, ya 1/8 ini dibagi 4. Yang 1/8 dibagi 4 ini katanya berapa? Ya, disebutkan di sini kulla wahidatin minhunna 80,000. 80.000, nggak disebutkan apa di sini, ya. Dan tapi, ya, kemungkinan di sini adalah apa? Zahab, ya, atau dinar, yaitu 80.000 dinar, ya. Ini 1/8-nya, 1/8 dibagi 4, berapa jadi itu? 1/8 dibagi 4, jadi 1/32, ya. Ya kan? 1/32. 1/8 dibagi 4, 1/32-nya. Ini sebanyak 80.000. Ya. 6. 80.000 apa? Dinar. Ini 1/8-nya saja, ya. Baik. Disebutkan lagi di sini wa taraka min adz-dzahabi wal fiddah ma qusima baina warathatihi bil fu'us hatta ta'atharat aidir rijal min taqti'ihi. Dan beliau, ya, meninggalkan, ya, untuk ahli waris yang lainnya, anak-anaknya, yaitu emas dan perak, kalau sekiranya dibagikan di antara ahli warisnya itu, ya, dengan kapak katanya, bil fu'us, ya. Fu'us itu jamak dari fa'sunnya, itu kapak. Ta'atharat aidir rijal, maka orang yang memotongnya ini, ya, pasti akan mendapatkan bagian yang banyak. Potongan-potongannya saja itu sudah banyak katanya, ya. Apalagi orang yang memang jatahnya, orang yang bagi potongnya saja ini, serpihan-serpihannya akan dapat jatah yang akan mendapatkan sisa-sisa yang banyak katanya. Nah, intinya di sini kullu dzalika bi fadli da'wati Rasulillah, ya, bi an yubaraka lahu fi malihi. Dan semua ini adalah, ya, adalah karunia dengan sebab doa Rasulullah, ya. Dengan apa? Agar Allah memberkahi harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf ini, ya. Dan semasa hidupnya sebagaimana kita ketahui, ya, pada perang Tabuk tersebut diinfakkan semua harta yang pada saat itu beliau miliki, ya. Seakan-akan, dan pada saat itu Umar bin Khattab pun kata kepada Rasulullah, ya, mungkin bisa jadi Abdurrahman bin Auf ini, ya, akan mendapatkan dosa dengan sebab dia menginfakkan hartanya ini. Maka Rasulullah pun bingung, kenapa? Karena dia diinfakkan semua hartanya dan tidak ditinggalkan sedikit pun untuk keluarganya. Nah, maka pada saat itu pun Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apakah seperti itu? Ya. Apakah ada harta yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Pada saat itu tuh Abdurrahman bin Auf menjawab, bahkan lebih banyak dari ini. Ya, padahal, ya, secara zahirnya, ya, tidak ada lagi
Dan tapi beliau radhiyallahu taala anhu yakin bahwasannya ya balasan yang akan Allah berikan itu lebih banyak. Itu ya. Yakin balasan yang akan Allah berikan kepada ya beliau ya dan keluarganya itu akan lebih baik, lebih banyak. Sehingga beliau dengan mantap mengatakan, yang aku tinggalkan di keluargaku lebih banyak dari yang aku infakkan ini. Nah, ini ya salah satu sifat Abdurrahman bin Auf ya, yang mana hartanya tersebut hanya di tangannya saja, ya, tidak sampai di dalam hatinya. Ya, kalau harta sudah di dalam hati, ini yang susah. Ya, tangan sulit untuk mengeluarkan. Tapi kalau hanya di tangan saja, ya dan mudah diberikan, hati tidak berat. Ya, inilah ya sosok Abdurrahman bin Auf. Ya, oke belum selesai, masih satu halaman. Nah, lakinna dzalikal mal kullahu lam yaftin Abdurrahman bin Auf. Nah, kita lanjutkan. Akan tapi semua hartanya tersebut itu tidak ya menjadikan Abdurrahman bin Auf terfitnah atau ya tidak ya menarik hatinya sedikit pun ya. Walam yughayyirhu dan tidak merubah ya keteguhannya dalam ya agama Islam ini. Fakana an-nasu idza ra'awhu baina mamalikihi lam yufariqu bainahu wa bainahum. Bahkan disebutkan di sini ya, bahkan para sahabat ya ketika melihat Abdurrahman bin Auf bersama budak-budaknya katanya, lam yufariqu bainahu wa bainahum, enggak bisa bedakan mana Abdurrahman bin Auf, mana budak. Istilahnya enggak menampakkan bahwasanya dia ini orang kaya. Ya, pakaiannya harus mewah, enggak. Ya. Ketika bersama budak-budaknya, bingung yang mana tuan, yang mana budak, sama. Ya. Kemudian waqad utiya dzata yaumin bi ta'amin wa huwa shaim. Dan pada satu hari yang dihidangkan kepada beliau makanan yang pada saat itu beliau sedang berpuasa. Fa nazara ilaihi tsumma qala. Kemudian Abdurrahman bin Auf melihat makanan tersebut dan dia katakan, ya laqad qutila Mus'ab ibnu Umair, ya. Bahwasanya Mus'ab bin Umair ini telah terbunuh itu pada peperangan Perang Uhud, ya. Wa huwa khairun minni, dan dia itu lebih baik daripadaku, kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Fama wajadna lahu illa kafanan in ghatta ra'sahu badat rijlahu. Dan pada saat itu kita enggak bisa ya tidak mendapati kafan yang cukup layak. Ya. Maka apa? In ghatta ra'sahu badat rijlahu. Kalau kepalanya ditutup, kakinya nampak. Wa in ghatta rijlaihi bada ra'sahu. Kalau di kakinya ditutup, kepalanya akan terbuka, akan nampak. Saking keadaan kaum muslimin pada saat itu sungguh sangat pas-pasan. Ya. Tidak banyak ya. Begitupun keadaan Abdurrahman bin Auf ya pada saat itu ya belum sekaya setelah Rasulullah wafat, ya. Masih perkataan beliau, "Tsumma basatallahu lana minad dunya ma basat." Kemudian setelah itu Allah bentangkan kepada kita, ya, kepada kami dunia ya selebar-lebarnya, ya. Wa inni la akhsha an yakuna thawabuna qad ujjila lana. Sungguhnya gua khawatir ya, balasan pahala ya yang Allah berikan itu Allah berikan sekarang. Allah berikan secara didahulukan, ya. Balasan tersebut Allah berikan sekarang di dunia ini, ya. Tsumma ja'ala yabki wa yanshiju hatta afa at-ta'am. Kemudian dia ingat hal tersebut, takut, ya. Ini adalah sebuah yang biasa kita sebut istidraj, ya. Ini bukan istidraj, ya, tapi beliau menganggap khawatir ini adalah balasan yang Allah segerakan, balasan yang baik tentunya yang Allah segerakan. Khawatir nanti beliau di surga, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa lagi. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi beliau khawatir ya ketika di akhirat nggak mendapatkan balasan apa-apa lagi. Karena ketika di dunia beliau sudah mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, banyak harta, ya. Maka beliau jangan yabki wa yanshid. Beliau menangis sejadi-jadinya, ya, hatta afatum, sampai makanan tersebut istilahnya ya sudah dingin lah, sudah tak enak lagi dimakan. Saking lamanya beliau menangis, teringat dengan ya sahabatnya Mus'ab bin Umair yang pada saat itu keadaan kaum muslimin sangat pas-pasan,
sehingga kain kafannya saja apa? Tidak bisa menutupi seluruh badannya, ya. Dan beliau teringat pada masa sekarang itu, ya, masih keadaan beliau dan kaum muslimin, ya, sangat dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang banyak, ya, hartanya. 6. Lanjutkan. Fatuba li Abdurrahman bin Auf wa al-Fughibtah. Maka 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kebaikan, ya, tuba maksudnya al-khair wasadah. Ya, tuba li fulan al-khair wasadah. Semoga Allah memberikan, ya, kebaikan dan, ya, kebahagiaan kepada Abdurrahman bin Auf ini, ya, wa al-Fughibtah. Dan kita harus banyak-banyak apa? Iri kepada beliau, ya. Jadi kenapa? Sudah banyak harta, ya, banyak sedekahnya juga, ya. Banyak harta, banyak membantu kebutuhan kaum muslimin. Tidak bukan hanya untuk, ya, dirinya sendiri dan keluarganya, ya. Baik, kemudian faqad basyarahu bil jannah as-sadiqul masduq Muhammad bin Abdullah, ya. Beliau telah dikabarkan dengan, ya, akan masuk surga oleh Rasulullah, ya, Muhammad bin Abdullah. Wa hamala janazatahu ila mathwahu al-akhir khalu Rasulillah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang membawa jenazah beliau ketika wafat diantaranya adalah apa? Paman Rasulullah, ya, dari pihak ibu, ya, paman dari pihak ibu yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa shalla alaihi Dzun-Nuraini Utsman bin Affan. Kemudian yang menyolatkan beliau itu adalah sahabat yang memiliki gelar Dzun-Nurain yaitu Utsman bin Affan. Wa syai'ahu Amirul Mukminin Al-Mukarram Al-Wajh Ali bin Abi Thalib. Ya, dan yang berkhutbah pada saat itu, ya, itu Abu Thalib ketika dikuburkannya. Ya, Abu Thalib mengatakan laqad adrakta safwaha wa sabaqta zaifaha yarhamukallah, ya, bahwasanya engkau telah mendapatkan, ya, kemurnian agama Islam ini, ya. Maksudnya harta tidak menyilaukannya akan agama, ya. Wa sabaqta zaifaha, dan engkau, ya, telah berhasil, ya, melewati kepalsuan dunia, ya. Yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Inilah, ya, khutbah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menguburkan Abdurrahman bin Auf. 6. Itulah yang bisa kita sampaikan, ya, mengenai kisah Abdurrahman bin Auf ini yang tadi kita lihat, masya Allah, ya, banyak sekali harta yang beliau miliki, kan, tapi dengan itu tidak menjadikannya sombong, tidak menjadikannya kikir, ya, tidak menjadikannya orang yang bermewah-mewah, ya. Akan tapi dengan kekayaannya tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. 6. Itu adalah berkat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, mendoakan keberkahan. Nah, pertemuan yang lalu sudah kita singgung, ya, beberapa makna dari pengucapan barakallah, ya. Ada barakallahu laka, ada barakallahu fika, dan ada barakallahu alaika. Sebetulnya ada satu lagi, tapi ini jarang sekali diungkapkan. Ada barakallahu bika, tapi jarang kita dengar, ya, bika ini. 6. Laka, kita ulangi lagi, barakallahu laka ini kita ucapkan berkahan, ya, kepada apa yang dimiliki oleh seorang tersebut berupa sesuatu yang zahir, yang nampak, yang bisa dinilai, seperti harta, ini barakallahu laka, ya, atau memiliki anak, ya, memiliki istri, ya, ini barakallahu laka, ya. Ada barakallahu fika, ini terhadap kita doakan keberkahan kepada seseorang, ya, dalam hal apanya di sini, karena akhlaknya, ya, karena keilmuannya di sini, misalkan karena semangat belajarnya, ya. Jadi, ya, guru mendoakan murid, ya, barakallahu fik, atau sebaliknya, murid mendoakan guru, barakallahu fik, ya, atas, ya, ilmunya di sini, ya, atau akhlaknya. Ini
menggunakan barakallahu fik. Adapun lak, ya, laka itu tadi, ya, contohnya kepada harta di sini yang Rasulullah doakan, ya, barakallahu laka, ya. Apa doa Rasulullah tadi di awal? Nah, barakallahu laka fima a'taita. Ketika perang Tabuk di sini, ya, tadi disebutkan beliau menginfakkan sebanyak 200 uqiyah atau lebih, ya, 6.400 gram emas, ya, atau 6 on, ya, 6 on emas, 6 kilo, ya, 6 kilo emas. Semoga Allah memberkahi harta yang kau miliki, ya, dari apa yang telah engkau berikan. Begitu pun semoga Allah memberkahi harta yang engkau miliki, yang kau simpan ya, untuk keluargamu. Inilah doa Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, kita cukupkan kisah Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semua. Jadi intinya memang di antara para sahabat pun ada yang kaya, tapi kayanya di sini tidak menjadikannya sombong, ya, tapi semakin semangat lagi dalam, ya, menjalankan syariat, semangat lagi untuk mendukung, ya, kemajuan Islam, ya, semangat untuk mendukung lancarnya, ya, kegiatan ya, pemerintahan Islam misalkan di sini, atau dakwah Islam, ya. Ini yang memang tentu diharapkan, karena dakwah ini bukan hanya, ya, bukan hanya tanggung jawab orang yang, ya, berilmu saja. Yang punya harta pun juga tanggung jawab untuk mendukung dakwah tersebut, ya. Nah, jadi dakwah ini dengan orang yang berilmu dan orang kaya, ya, untuk memajukan dakwah Islam ini. Karena kita lihat bahwasanya misionaris ini, ya, banyak sebab di mana-mana. Mereka menawarkan, ya, harta kepada kaum muslimin yang lemah imannya dan lemah ekonominya, ya, maka kita harus merangi mereka juga dengan kita kuatkan imannya dan kita kuatkan juga ekonominya, ya, kuatkan iman dengan, ya, kajian-kajian, dengan ilmu yang diberikan oleh dai-dai, kuatkan ekonominya dengan infak dari orang-orang kaya ini. Nah, mungkin itu kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.